Jorok banget sih lu. Bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri. Apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa sapu tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah makasih banget infonya bro. Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Hydran Podcast Network. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Hydran. Kali ini gue Putu lagi-lagi balik lagi ke kediaman salah seorang model. Nah, di samping gue ada Nadine Azura nih. Halo semuanya, woi. Anjing suaranya cempreng banget bangke. Iya. Ya gue bukan penyanyi, kalau penyanyi gue suaranya bagus menurut gue. Iya. Nadine Azura nih lagi-lagi gue dikasih kesempatan pinjem kediaman lagi-lagi. Iya, abis ini bayar, ada kasirnya belum? Ya ampun, gila. Aduh. Lagi corona gini, Nadine, lu kesibukan lu ngapain aja? Gue lebih ke mana ya? Karena nggak bisa kemana-mana, jadi ya udah menyibukkan diri sebenarnya sih, lebih tepatnya. Mantap, berarti kan kayak kegiatan lu nih yang foto, terus apalagi lu sekarang DJ juga kan? Iya betul. Itu bener-bener berhenti tuh? Berhenti untuk sementara sih, nggak berhenti total kan? Iya sih. Lu gimana sih bro? Aduh, ya itulah ya. Gini nih Nat, kita kan di sini mau ngobrol banyak nih soal background lu, apalagi lu kan hitungannya ya kalau untuk masuk dunia modeling kan baru, ya kan? Iya baru berapa tahun? Baru masih anget lah ya. boleh masih anget, gorengan kali. Ya dirasain di batin aja. Oh gitu ya? Iya emang. Kalau gue sih baru 2018 sih. Itu akhir tahun sih ya. Tapi baru melejitnya kan 2019 tuh. Oh melejit? Enggak sih, bukan melejit, apa ya, tolak ukur buat gue udah diterima lah sama masyarakat gitu ya. Berarti itu kan awal-awal 2018. Iya. 2018 itu benar-benar real, maksudnya belum aktif model sama sekali? Atau udah freelance? Kalau sebelum 2018 itu kan gue belum di Jakarta bro, jadi oh iya juga. Gue masih tinggal di desa. Enggak juga kali. Kali gue kembang desa. Ya. Aduh. Jadi gue dulu kan masih di kota kecil lah ya, mungkin di Semarang gitu. Terus akhir tahun 2018 gue move ke Jakarta gitu. Sebelumnya sih gue kuliah gitu. Gue udah lulus sarjana, gue ngelanjutin lagi ya akhirnya gue diterima, ya udah move gitu. Ya gitulah. Sarjana apa Nadine kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu, kalau nggak boleh tahu gimana bro? Gue bongkar semua. Anjir. Kalau misal sarjana, gue dulu di Semarang sarjana pendidikan. Jadi gue sebenarnya gue tuh mendidik gitu ya. Harusnya. Siapa yang dididik? Ya itu dia, mendidik para jomblowati. Oh. Dan jomblowan gitu kali ya. Sombong udah punya pacar. Anjir, kacau. Tahu aja lu. Dulu aja. Iya sih, dulu kesepian banget ya anjir. Lu tau lah zaman gue dulu lah ya. Iya, tahu. Suka main-main ya kan. Oke. Iya, boleh. Terus lu berarti bener-bener tuh awal-awal karir model tuh Instagram followersnya dikit gitu, kayak gitu. Iya dong. Serius? Dari awal banget. Bener-bener gak ada followers tuh. Maksudnya? Iya dari nol gitu, dari gue buat akun baru. Iya dong. Iya cuy. Bener. Berarti setelah baru tuh masuk audisi kan, awal-awal audisi kan? Iya, jadi awal audisi. Nah, terus gagal sekali audisi yang tahun depannya gue masuk. Oh. Jadi ya gue masa langsung masuk kan nggak mungkin kan, apalagi gue kan cabe kan, baru datang dari kampung gitu kan.
Nggak cabe-cabe amat. Ya dulu kayaknya. mah cabe dulu, anjir Oh, dulu oh. mah gue belum yang kayak sekarang lah, masih cabe lah ya, cabe kampung. Definisi cabe. Bunga kamu, alah apa sih kalau bunga mah bukan desa juga. Lu nggak ngerti ini lah berarti. Maksudnya fashion lu tuh dulu beda, looks lu juga beda, tampilan juga beda gitu. Nggak beda banget sih, maksudnya kan pergaulannya mungkin ya. Kalau Jakarta kan lebih metropolitan banget gitu. Terus yang menurut lo yang awal-awal itu bisa gagal kenapa? Karena emang pertama gue sebelumnya belum pernah ikut audisi kayak gitu. Berarti itu pertama kali itu, the first? Jadi pas 2018 akhir bulan Oktober kalau nggak salah tuh, itu ada audisi itu. Jadi gue datang itu hari berikutnya itu langsung audisi. Kan gue kagok sih sebenarnya. Paham nggak lu? Paham. Jadi pas misal nih hari Senin nih gue datang dari Jawa ke sini ke Jakarta. Selasanya tuh gue langsung audisi. Kilat banget berarti hitungannya. Ya dadakan juga sih. Kayak tahu bulat. Digoreng dong. Ya enak dong, masih anget-anget ya kan. Iya, si Nadine tuh suka digoreng guys. Enak bolak-balik anjir. Lu tahu sih anjir. Astaga. Pengalaman lu. Oke. Gitu lah ya. Terus karir lo di dunia modeling akhirnya bisa melejit. Kalau biasanya nih ya, orang nih kalau biasanya ya orang jadiin modeling itu sebagai batu loncatan. Kayak misalkan goalnya mereka tuh biasanya satu entah jadi penyanyi, kedua entah dia jadi pemain sinetron atau pemain film besar atau jadi apalah. Apakah dari lo tuh punya tujuan goal ke situ atau cuma udah emang pengen jadi model aja gitu? Enggak juga sih. Jadi kan gue harus ada target nih bro. Jadi mungkin tahun pertama gue udah naik dari model, gue harus merambah ke yang lain. Udah kejebur harus mandi sekalian kan bro. Jadi gue udah masuk di entertain, kenapa gue nggak coba adu kemampuan gue sekalian gitu maksudnya. Nah, maksud gue tuh kemampuan di sini lu apa yang lu kejar, kayak misalnya gue mau jadi pemain film dalam jangka waktu 5 tahun, caranya dengan jadi model terus nambah networking atau apa segala macam. Lu punya goal ke situ? Ada sih, bukan punya ya, maksudnya dulu sih gue masih yang nggak mungkin lah gue kayak gini gitu kan, nggak mungkin lah gue masuk audisi gue kayak gini akhirnya gitu. lolos. Dan gue tuh udah bayangannya yang aduh saingan gue bukan dari Jawa juga gitu, jadi banyak ya lo tau lah orang cantik sekarang banyak kan, lo ngerti sendiri gitu kan. Cuma kan ya dari situ gue yang mentalnya udah down dulu sebenarnya dari pas sebelum itu, makanya kenapa gue mungkin pas awal mungkin nervous mungkin bisa kan atau apa gitu, gue cuma masuk 15 besar sih pas itu, pas awal di audisi. Kalau 15 besar tuh udah ya selesai gitu ya, nggak ada apa-apa ya, maksudnya nggak ada? Kagak, itu di testing lagi anjir. Oh di casting, diadu-adu lagi? Maksudnya 15 besar udah, terus yang finalnya kan 5 besar. Nah itu aku cuma masuk 15 besar doang pas itu. Jadi ya udahlah, harus mencoba lagi nantinya gitu. Oke, paham. Terus kalau misalkan ini ngomongin dunia modeling, apalagi lu yang awal-awal 2018 benar-benar dari sebuah kota di daerah lah, ada sebuah daerah terus tiba-tiba. Itu tiba-tiba ibu kota loh, ibu kota Jawa Tengah loh. Iya. Ibu kota loh. Itu di ibu kotanya, bukan di desanya lagi. Ibu kota terus ada desanya lagi. Enggak ada. Oh berarti. Ya ampun, sorry gue yang ngejudge. Kotanya lah ya itu. Ya anggap aja kota. Waduh, harus belajar geografi sini diajarin. Lah, mau dong. Sarjana pendidikan kan. Oh iya SP. Boleh. Pendidikan apa ya kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu, yang lebih mendalam tuh pendidikan. Gue sih dulu biologis kan? Bukan. Biologi. Bukan sih. Biologi. Gue dulu SMA itu bukan IPA, tapi IPS, bro. Paham tuh? Terus ya kan? Berarti ngajar apa tuh? Nah, terus sejarah. Oh, jago dong sejarah. Iya. Kok lu tahu sih sejarah anjir? Beneran? Bener, gue sejarah. Serius? Iya. Jadi awalnya tuh gue masuk di universitas tanpa tes kan. Jadi lewat rapot aja tuh dulu PMDK namanya. Nah, dulu itu ya udah, terus gue masuk sebenarnya awal dari sastra Prancis gue. Tapi berhubung itu adalah sesuatu hal yang rumit, mempelajari bahasa seorang tuh susah, bro. Apalagi bahasa hati. Itu bahasa Prancis, bro, dan gue nggak tahu itu apa gitu. Dan lo tahu nggak itu ujiannya itu yang bikin gue setengah matinya tuh hampir
hampir nggak mau dan berusaha buat pindah dari situ gitu. Apa sih? Ya itu. Ih, siapa tahu ada motivasi bukan punya Iya, cowok. iya Prancis jadi lah. tuh pas gue di jurusan pendidikan bahasa Prancis, itu gue ujiannya setiap mau ujian semester, akhir semester, ya ujian semester ya, semester 1 sama 2 kan ya, ujian semester itu gue dihadapin dengan dosen yang, waduh, mereka tuh mungkin udah basicnya udah pernah kesana semua ya, udah langsung gitu kan. Dan gue kan dulu belum pernah belajar bahasa Prancis sama sekali gitu. Jadi gue emang dari nol itu belajar itu. Nah, terus abis itu gue nggak mungkin langsung bisa kan, lo tahu sendiri. Nah, pas semester pertama gue udah yang mentalnya udah down dulu karena ujiannya membaca, menulis, berbicara dan apa? Ya itulah. Yang kayak gitu, speaking, listening, dialog reading, juga dialog gitu. Iya, reading, speaking, listening, writing, ya kan? Nah, pas itu yang paling gue nggak suka tuh, gue harus speaking di depan dosen dan itu ujiannya satu-satu masuk ke ruang dosen. Aduh, susah banget. Itu semester 1 bro, gila. Ya ampun. Iya, yang namanya kayak gitu pasti nervous kan, apalagi itu dosen senior, speaking lah. Speaking lu tau sendiri yang bisa speaking kan susah gitu. Nah itu senior dan gue harus ke ruang dosen satu-satu gitu. Lo tau nggak sih bayangan gue itu kalau ujian tuh gue masih bisa nyontek gitu. Di situ itu udah sama sekali yang nggak bisa, kecuali lo ujian writing ya, menulis, lo masih bisa nyontek. Membaca lo mau apa gitu, lo nggak bisa nyontek. Lu membaca lu setahu lo aja baca gitu. Lu kan? belum bisa tuh dosen-dosen tuh kayak Pak siapa? Pak. Anjir. Terus gue menggeliat kepanasan gitu kayak cacing kepanasan gitu di depan. Pak kok panas ya? Terus gue buka baju gitu maksudnya enggak kayak aduh lepas maaf Pak, lepas. Enggak. Lo tau enggak sih itu kebanyakan dosennya tuh cewek. Oh, enggak bisa berarti. Makanya mereka bisa, tuh aduh. Nah, akhirnya gue cowok. Pindah aja lah ke sejarah dan dia mau nerima gue, akhirnya gue ulangin aja dari nol kan. Gitu. Jadi ceritanya gitu, Bro. Terus selama 2 tahun awal-awal apa perubahan yang lo rasain setelah kan dari awal tuh pindah dari daerah, ya ibaratnya anak daerah terus pindah ke ibu kota lah ibaratnya. Bukan lah, ini bukan ibu kota bro, Indonesia Jakarta. Udah pindah ibu kotanya. Apa sih? Iya sih, lo lihat berita nggak sih? Belum 2024. Oh masih lama lah. Balikpapan nggak jadi berarti? Bukan Balikpapan. Bukan Balikpapan, mana sih? Bukan. Oh berarti masih ibu kota ini Jakarta. Ini masih 2024. Ya ampun, maaf aku belajarnya kurang. Sorry bro. Gue kira udah pindah. Belum, lagi juga bukan ke Balikpapan. Kemana? Ke daerah Kutai, Pasir Penajam. Gue nggak tahu anjir. Kacau nih sejarahnya. Bukan ada, nggak ada sejarah itu mas. Bukan sejarah. Masuk sejarah itu. Masa depannya. Berarti selama ini nyadarnya udah bukan ibu kota nih. Gue sih jarang nonton TV ya. Oh iya. Jadi gue rasa mungkin nggak apa-apa diterima alasannya jarang nonton TV. Gue emang jarang nonton TV. Gue sukanya nonton film. Oh iya. Film film di HP lah bukan di TV kan. Enggak sih, gue film ada laptop gitu. Iya. Ya gitulah ya. Apa perbedaan yang lo rasakan setelah pindah? Berarti 2018 Jakarta masih ibu kota lah, gimana sih? Iya masih. Kalau seandainya sekarang bukan ibu kota. Iya betul. Apa perbedaan yang lo rasain? Beda sih, pasti beda lah. Ada bedanya ya. Langsung ngedrop gitu nggak? Down, kok gini ya Jakarta? Awalnya tuh gue ngedrop ya mental gue kan, karena apa? Gue banyak pemikiran gitu. Nggak mungkin kan gue kesini nggak tanpa pemikiran buat hidup di sini, gue nyari makan di mana atau apa, di sini lebih mahal daripada di kota di kampung gitulah intinya. Ya pasti ada pertimbangan itu, makanya dulu awal tuh yang sempat ngedrop mungkin pas sebelumnya gue punya temen lah ya yang dari Jawa juga di Jakarta, ya dia yang motivasi gue gitu kan. Jadi aduh tenang aja mbak gitu, ya udah coba aja dulu. Jadi dia yang awalnya tuh dorong gue suruh audisi gitulah intinya. Gitu terus ceritanya. Berubah semua tuh, maksudnya dari cara lo makan lah, terus bergaulnya, terus gimana cara yang paling kelihatan sih gue berubah cara ininya sih, gaya hidupnya aja sih, lifestyle gue aja. Apa lifestyle lo? Lifestyle lo bedanya apa sama yang di kampung?
Karena mungkin di kampung itu kan jarang yang up to date lah ya. Anjir. Bukan gue yang ngomong Semarang tidak up to date gitu kan. Maksudnya lebih banyak taunya di sini sih, karena kan pusat ibu kotanya di sini, terus juga orang semuanya nyari uang di sini gitu. Kenapa gue harus takut gitu kalau ke sini gitu. Ya, terus maksudnya apa yang benar-benar lo rasain beda nih, kayak misalnya di kampung dingin, di sini dingin tapi di tempat dugem gitu. Gitu anjir. Beda semuanya sih. Gue sih beda semuanya sih daripada yang dulu, jujur ya. Mana lebih enak? Lebih enak sekarang. Walaupun emang lebih harus dituntut ya, banyak tuntutan. Gitu sih. Paham. Soal kerjaan berarti ya? Bukan kerjaan sih. Terus buat hidup lah ibaratnya. Tuntutan diri gitu. Jadi banyak tantangan sih. Gue gue suka sesuatu yang baru lah intinya gitu. Gue nggak suka yang standar aja gitu, enggak. Gue harus ada peningkatan bro tiap tahun. Emang ada peningkatan apa selama 2 tahun ini dari 2018 sampai 2020 ini? Peningkatan soal karir kali ya? Ya. Mungkin kan tahun 2020 kemarin kan gue baru yang fokus DJ gitu sampai yang sekarang. Nah tahun ini juga pengennya sih melakukan suatu hal yang baru lagi gitu. Peningkatan dari segi kehidupan juga, standar hidup juga ya. Ya itulah gitu. Berarti udah mulai kayak misalkan lu udah mulai nih nongkrong sama orang yang baru dikenal terus keluar malam. Iya itu sih. Juga baru di Jakarta atau itu udah baru dari di Jakarta. Oh kirain dari Semarang udah mulai keluar malam. Oh di Semarang ya keluar malam ya, tapi sama teman-teman gitu. Jadi keluar malam ya. Kalau di Jakarta sendirian? Ya nggak sendirian juga. Kadang kita ketemu orang-orang yang nggak kita kenal tapi itu temannya teman gitulah ininya. Terus kita baru kenal gitu kan, ya banyak yang kayak gitunya malah. Kita datang berdua nih misal, tapi teman itu bawa teman di sana, ya udah gitu. Jadi ya apa ya gitulah, banyak yang nongkrong nggak dikenal, banyak mengerti kehidupan malam, banyak mengerti hiburan Jakarta tuh gimana. Apa bedanya kehidupan malam di sini sama Semarang? Kalau di sini ya lu tahu sendiri, di sini kan pusatnya. Lo nggak tahu, lu bukannya orang sini, gimana sih lo? Iya kan nggak tahu, nggak pernah di Semarang di mana. Siapa tahu di Semarang tuh malamnya nggak enak karena ininya suasananya beda. Di sini tuh lebih hype, terus lebih crowd, lebih pecah misalnya. Lebih hype kata. Sama aja sih sebenarnya, cuma yang bedain itu kan di mana kesukaan kitanya gitu ya. Kalau lo suka minum, lo ya nongkrong di lounge udah seneng gitu. Kalau lo sukanya klub, sukanya yang rame, yang ini banget ya lo ke klub ya enak gitu. Tergantung kita sukanya di mana gitulah. Oke, terus apa perbedaan diri lo yang zaman dulu di Semarang sama yang sekarang? Lo setelah jadi aktif modeling, dulu kan ibaratnya cuma mahasiswi kan lah ya, mahasiswi biasa aja kan. Boleh. Terus sekarang udah mulai masuk ke karir dunia entertain, udah jadi modeling. Apa perbedaan yang di tubuh lo, di badan lo, apa yang beda? Penampilan itu pasti ya satu. Kedua juga gaya hidup gue juga berubah. Penampilan gue berubah, terus pola pikir gue juga berubah. Pola pikir yang gimana maksudnya? Pola pikir biar kita tetap survive di Jakarta bro. Gila, nyari makan susah aja. Paham. Lo kira GoFood mah gampang, duitnya dari mana? Iya juga sih. Gimana sih lo? Gitu, pola pikir lah. Apalagi lagi corona gini ya. Bener, apalagi. Bukan lagi gue makan angin juga. Ada virusnya angin, ya kan? Iya, bener, makan angin aja ada virusnya nanti. Siapa tahu kena corona gitu. Anjir. Gokil. Lalu selama ini lu berubah nih, maksudnya dari kondisi fisik lo, badan lo, wajah, sesuatu yang benar-benar berubah tuh. Iya, berubah. Lu berarti mau benar-benar seserius itu buat benar-benar niat nge-build your body. Tuntutan sih ya, gitu. Itu tuntutan sih. Gimana daya tarik seorang model itu kan pasti di badan gitu. Apa badan itu ya ada muka, ada bentuk tubuh, postur tubuh, ada apalah gitu, penampilan gitu kan. Itu di badan semua gitu. Model itu kan suatu center gitu. Pusat gitu kan, pusat di mana orang tuh
netizen itu melihat, misal lo jadi model catwalk gitu, lo nggak mungkin lo liatnya panggungnya, ya nggak, lo pasti liatnya model yang jalan gitu. Nah gitu, jadi ya emang tuntutan gue harus Enggak, apa yang lo lakukan untuk lo mendapatkan lo semua itu? Itu pasti suatu hal yang Mau mahal. bongkar. Yang mahal, yang susah, yang Apa? sulit juga butuh komitmen juga gitu kan. Apa tuh? Apa sih ya? Ya gue melakukan hal yang seperti perawatan lah biasa Ya, cewek. iya, Itu perawatan. wajib ya, perawatan muka, perawatan tubuh, badan gitu. Hmm. Terus juga gue nge-gym biar jaga bentuk tubuh gue gitu kan. Biar tetap slim gitu ya. Nge-gym Rutin sih sampai sekarang. Ya walaupun sekarang nggak bisa ke tempat gym gitu ya. Cuma latihan kecil-kecil aja gitu. Jadi kan tetap apa, kita buang lemak gitu lah, buang energi. Jadi keringetan gitu. Jadi lemaknya terbakar gitu. Soal nge-gym, apa yang nge-gym kan biasanya ya orang-orang tuh nge-gym tuh ada tujuan tertentu. Lu sendiri gimana? Ya satu, biar gue tetap sehat lah bro. Ya nggak, buat apa gue nge-gym kalau gue pengen yang sakit-sakitan gitu. Ada yang cuma nge-gym selfie di depan kaca. Itu sih pencitraan, bukan nge-gym namanya. Lalu bukan yang kayak gitu ya? Bukan lah, gila. Jadi gue pengen yang tetap badan ini sehat, terus gue dapat sehat, gue dapat bentuk tubuh yang tetap bagus gitu. Terus gitu lu kalau nge-gym biasanya orang-orang yang nge-gym itu kan minum suplemen. Lu pakai suplemen gitu nggak? Enggak sih, gue lebih natural aja ya. Kalau didukung sama suplemen gitu, mungkin cepat hasilnya gitu ya. Tapi itu kalau lo nggak bakalan punya niat yang terusan membara gitu bro buat nge-gym, tau nggak? Membara. Lo kadang-kadang males lah buat pergi ke gym lah. Niatan. Atau iya lo, ya kan niat, bener kan gue ngomong. Iya benar. Ya maksudnya nggak selamanya lu punya niatan yang membara gitulah intinya. Nah makanya kalau misal udah tergantung sama suplemen, mungkin kalau udah yang males-malesan di tahap yang males, lo bakalan cepet berubah juga itu bentuk gitu. Oh, berarti Jadi, lu emang sukanya ya udah apa adanya aja gitu. Ya sekuat gue aja gitu. Kalau misal ini kebentuk ya syukur, kalau kagak ya udah. Yang penting mah kita sehat ya nggak? Oh iya. Tujuannya kan sehat. Pertama dapat yang bagus gitu, bentuknya tetap ya kan. Terus kalau itu kan tambahan lah, oke lah katakanlah. Kalau misalkan biasanya orang nge-gym, katakanlah lu nggak makan suplemen, oke lu nggak asam kayak gitu-gitu tuh, suplemen lah, pembentuk badan lah, pembesar otot lah, atau segala macem lah. Emang gue binaragawan kali. Iya, tapi kan kadang ada yang pengen body goal si cowoknya, ceweknya tuh pengen kayak ceweknya tuh pengen jadi banget gitu. Terus kalau misalkan asupan biasanya orang-orang yang nge-gym itu biasanya asupan asupan orangnya itu yang nge-gym, dia makan sayur doang, nggak pakai nasi, nggak makan karbo, nggak makan apa. Lu juga kayak gitu? Kalau gue sih sayuran tetep bro. Kita kan pas TK aja diajarin kita harus makan 4 sehat 5 sempurna, bukan? Ya enggak? Ya, tapi 4 sehat 5 sempurna itu biasanya nggak dilakukan sama orang-orang yang nge-gym. Misalkan dia buang karbonya, dia punya metode diet sendiri misalkan untuk membentuk badannya. Kalau mungkin gue itu semuanya perlu gitu. Cuma intensitasnya mungkin ya. Jadi mungkin gue emang karbo agak dikurangin. Sebenarnya kan yang bagus itu kan diet itu kan bukan mengurangi jumlah makan ya. Diet itu kan mengatur pola makan. Nah, kalau karbo itu katanya kita kan hanya perlu 1 mangkok per harinya, bro. Itu udah ideal. 1 mangkok. 1 mangkok nasi gitu kan. Lo kalau beli di KFC gitu kan udah yang ini ya, gitulah, udah pas lah gitu ya. Itu segitu, itu tuh sehari sebenarnya udah cukup gitu. Tapi di sini gue sih emang jarang karbo sih. Jarang makan nasi emang. Nah, tapi lebih ke protein sama sayur. Atau misalkan karbonya ditukar, jangan nasi kentang lah atau apa? Enggak sih. Enggak juga? Enggak. Karena gue ribet juga sih kalau harus ngupasin kentang, harus beli kentang gitu, enggak yang ya udahlah yang praktis aja kan.
Biasa kan anak milenial kan sukanya yang praktis-praktis. GoFood dong. GoFood boleh. Lo cari di GoFood gitu, lo cari gado-gado itu udah 4 sehat 5 sempurna, Bu. Ada sayur, ada kentangnya, ada karbo. Iya sih. Tinggal susunya aja nggak ada. Lah, udah punya. Udah punya Anjir. sendiri. Tapi Ya kan- gitulah. Tapi rutin, maksudnya kan kadang biasanya ya orang yang gitu tuh kayak aduh moody Iya, ya. moody gitu. Nah, kalau gue itu jadi ada cheating day di mana gue makan sepuasnya. Gue nggak ngelihat apapun itu. Mau makan apa, mau karbo berapa, ini total kalorinya berapa. Jadi gue itu nentuin 1 hari buat cheating day dalam 1 minggu. Wow. Jadi mungkin kalau nggak sih 2 hari juga nggak apa-apa dalam 1 minggu. Nambah. Kadang juga sih, Nambah. gue takutnya ini orang Kadang. yang kenal gue gitu kan, alah apaan lu mau makan nasi gitu anjir. Ya gitulah. Itu tuh makan sepuasnya tuh. Iya, jadi gue nggak yang kudu yang sayur aja gitu atau apa gitu, harus makan apa. Karbo, jadi gue karbo juga. Mau minum manis ya udah, gue mau beli Apa aja, Thai mau tea soda mau lah, beli apalah. gitu. Berarti istilahnya lu gak terlalu strict ya, karena kan biasanya orang-orang tuh yang nge-gym waduh strict banget. Pokoknya lu harus workout tetap, nge-gym, terus harus makan yang teratur, sayurnya banyak, proteinnya banyak. Berarti lu ya udah let it flow aja. Nggak terlalu strict banget lah ibaratnya. Betul. Berarti terus sekarang gue mau tanya soal yang nih, gue kan sering baca nih kayak artikel tentang lo tuh kayak lo tuh ada yang bilang lo mirip sama Miyabi lah, Mia Khalifa lah. Itu kan negatif semua ya. Oh iya, betul. Apakah benar ada goal ingin ke sana? Ya enggak lah gila. Oh enggak. Ya itu sih cuma public figure ya mungkin ya. Tapi kan gue nggak mau ngikutin tujuan hidup kesana gitu. Gue ngapain gitu kan? Lagi kan itu kan Mia Khalifa itu kan ya seorang public figure yang konteksnya awalnya beranjak dari bukan model kan, bintang sebuah film tit gitu lah ya. Jadi porn star lah bahasa mungkin kerennya. sih orang ngeliat muka gue mirip, tapi dari mananya mungkin ya. Mungkin kalau hidung gue dulu masih yang kayak dulu mungkin mirip sih. Oh iya ya. Iya agak turun gitu ya. Oh, ya nanti gue harus tahu nih gitu muka lo yang mana yang dulu ya. Anjir. Tapi nggak mirip banget juga sih. Tapi nggak tahu juga sih netizen tuh kenapa gitu ya. Kayaknya dia tuh nilai dari overall. Kalau misalkan muka, oke, muka 11-12 nggak harus mirip, tapi badan lu, terus payudara lu, perut lu, pantat lu, kaki lu yang jenjang. Gue pas gue follow si Mia Khalifa ini nih, Nah, lu follow juga. ya karena gue pengen tahu siapa. Gue jujur awalnya pengen gue tahu dikasih tahu itu gue nggak tahu dia siapa gitu. Terus akhirnya follow tuh. Akhirnya gue follow, gue lihat gue nggak ada miripnya sih. Apanya yang mirip, terus juga badan gue juga nggak kayak dia gitu. Ya Terus nggak lu sih? tonton gak videonya? Gue nggak nonton sih. Gue bagi webnya kali bro. Kali. Lisa. Anjir. Iya boleh. Berarti kalau misalkan gitu, lu nggak terlalu bodo amat tuh sama netizen. Kan biasanya ya model tuh kalau dikata-katain tuh ngegas tuh. Oh ngegas. Karena gue itu orang yang sabar kali ya. Udahlah gue dikatain apapun lah. Ya udahlah gue sabar aja gitu. Oh, lu dikatain apapun sabar. Iya, gue sabar gitu. Lo Dikatain. mau anjingin gue pun cuma sabar. Gue cuma berdoa doang dalam hati bro. Itu yang paling penting. Oh. Karena itu yang bales bukan gue, tapi yang di atas. Oh, lu di bawah. Iya, enak di bawah. Oh. Nggak kerja ya? Ya black. Oh, gitu. Iya, tinggal nerima enak gitu maksudnya. Anjir. Boleh Sudah, juga. boleh. Tapi kalau misalkan lu disuruh milih Miyabi sama Mia Khalifa, lu pilih yang mana? Anjir. Ya gue nggak ada pilihan lain. Siapa gitu yang gue suka gitu? Nggak ada. Anjir. Cuma 2 itu. Gue sih ya milih Mia sih ya. Kenapa kalau boleh tahu? Mia Khalifa. Karena gue nggak suka yang terlalu Asia gitu, Loh, muka-muka Mia yang Khalifa tuh Asia loh. iya, tapi Arabik, tapi Arabik. Timur Tengah sih, karena kan Iya. kalau Asia Miyabi tuh. itu kan Jepang ya. Iya. Gue bukan yang ke
Jepangisme atau Koreanisme lah. Oh, lu bukan yang suka yang Jav gitu ya? Iya, gue nggak suka. Aduh, Jav apaan bro? Jepang? Oh gitu. Japanese Lu apa gitu? pengalaman banget. Enggak. Sering ngumpulin video-video Jepang. Bukan, gue researcher. Oh, search. Ya search berarti kan lu cari berarti. Lembaga riset, Oh research. gitu. Terus hasilnya gimana? Bagus. Oh bagus. Bagus Lebih juga. bagus yang daerah western apa daerah Daerah- gitu kata lo? Daerah Tamrin. Anjir, gokil. Ah, Aduh, tolong. Banyak sih di sini ada siapa tuh? siapa tuh kalau boleh tahu tuh? Banyak pokoknya. Lo cari aja satu-satu kan lo lembaga riset. Iya, nanti gue cari tahu Iya, terus gue boleh. laporan ke lo. Terus Iya, paham. gitu. Berarti emang sebenarnya ada effort yang harus lo lakukan buat Buat gimana caranya badan lo itu bisa bagus segala macam. Iya betul, harus ada lah gitu. Ada dempulan dari luar gak? Dempulan apa tuh maksudnya? Ide Kayak apa? tambahan kayak misalkan nih biasanya ya, kan gue sering ngobrol sama beberapa model di luar sana kayak misalkan mungkin untuk mempercantik penampilannya dia tuh kayak dia ngerubah kayak misalkan bentuk hidung Iya. sedikit, terus dia misalkan ngambil dari tulang yang di kuping katanya nggak kepake, terus di tulang matinya di kuping dia pakai buat nopang Iya, si buat hidung nopang. misalnya, atau buat ngubah dagu atau tete gitu Iya. misalkan. Iya, Atau oke. kayak gitu-gitu. Iya pas, iya ada lah ya. Lo nggak usah ketawa lo. Gitu. Enggak ketawa. Jadi Dia cerita. lagi coba melihat yang Anjir, mana ya? yang mana ya? Lo jangan kayak gitu nanti pengen. Iya. Jangan dilihat-lihat atuh bro, jangan dilihat-lihat atuh. Soalnya lagi memending. Lagi puasa ini bro, tolong. Udah buka. Oh iya udah buka. Soalnya standar nih ya biasanya. Model tuh biasanya standar yang paling pertama kali didempul adalah payudara satu. Kedua adalah hidung. Oke. Ketiga adalah dagu. Oke. Keempat pipi. Kelima baru bagian badan ke bawah gitu. Gue rasa nih bancinya para model-model deh. Lo tahu banget Gue kelihatan banci ya anjing. Kayak gini gue. Iya maksudnya, iya pasti ada gitu suatu yang ditambah, yang Ya ada lah ya gitu ya. Ada, ya tahu sendiri lah ya. Nggak tahu. Kan pakai Ya ada. baju, kan Lu lo pakai tadi baju. Pertanyaannya ada apa enggak gitu? Ya ada gitu. Kalau gue tanya lebih Boleh. spesifik lagi, apa yang kira-kira dari lo nih yang bikin lo pede tuh gue harus ini gitu. Apa sesuatu yang lo tambah? Yang gue tambah itu pertama mungkin ya payudara kali ya. Oh. Ya, gue ini nambah Ya payudara. copot. 3 dong. Anjir. 3. Nah, ya Gimana ceritanya? gue nambah payudara jadi 3 gitu. Maksudnya anjing. Cacat dong lo. Cacat dong. Jadi menambah volume ya. Volume itu kan tingkat ketebalan, tingkat Oh. Ya, volume Ya, berarti itu. size lah ya. size lah ya. Berarti waktu awal modeling tuh kecil loh. Ya, lo bisa bayangkan sendiri aja. Nggak lah ya. bisa. Anjir. Maksudnya nggak kecil banget sih, enggak. Dulu sih ya standar aja sih. Dengan postur tubuh gue tingginya segini dan badan gue segini gitu. Sebenarnya pada umumnya sih Sudah cukup sebenarnya. sudah cukup dengan itu, cuma gue rasa itu belum Ya, untuk menjadi seorang model tuh harus ditopang sedikit lagi gitu kan. ya jadi daripada gue pakai yang push up bra gitu kan, nanti penonton kecewa abis itu. Penonton emang ngeliat. Emang penonton ngeliat. Penonton emang ngeliat kalau dibuka. Enggak maksudnya ya itulah, maksudnya dalam arti kalau harus yang pakai bra yang kayak gitu, enggak bro, gue nggak bisa napas bro. Iya sih, paham. Iya, lu tahu sendiri kan pakai BH pas push up gitu gimana? Aduh. Ya, yang ngerti. Itu kalau misalkan digituin berarti namanya implan bukan sih? Betul. Kan ada yang implan, ada yang Suntik. silikon. Ya kalau lu yang gimana? Gue yang implan sih. Implan tuh tempel gitu ya? Iya, ditempel. Tapi itu ada obat rutin yang harus diminum atau di apa gitu? Gak usah. Dulu sih pas awal-awal sih mungkin ada ya buat ngeringin jahitannya atau buat cepet kering lah, biasanya sih itu yang harus diminum. Kalau misal yang rutin biar ini sih nggak ada. Udah aja gitu. Udah selesai ya udah gitu. Ya udah aja. Gue boleh tau nggak kisarannya berapa sih kalau gitu? Kisarannya aja, nggak usah angka pastinya. Berapa sih kalau misalkan kayak gitu? Siapa tahu gue nih. Iya. Siapa tahu.
Kalau gue sih pas itu mungkin tahun 2018 atau 2019 ya. 40 lebih lah kayak Itu di Indonesia apa di luar? Itu gue di luar sih, di Thailand. Oh, berarti bener ya kata orang Thailand itu bagus ya? Karena kan di sana kan ya seorang banci aja mungkin gue kalah kalau di sana ya. Iya Gue sih, cewek bagus gitu, sih. tapi banci Thailand. sana tuh lebih wah gitu kan. Lo Beda sama sini ya? Iya, makanya kan gue sebagai wanita gitu, harkat martabat gue jatuh melihat banci yang kecantik kayak gitu. Lo bayangin, masa gue cewek nggak bisa cantik gitu kan? Coba lo bayangin, cowok malah lebih tertarik ke cowok. Ya, paham. Lo cowok nih, lo lihat cewek ini ternyata tuh cowok, gimana coba? Ya itulah, makanya gue harus lebih bisa cantik lah dari mereka. Berapa sekarang ukuran bra lu? Cupnya sih berubah jadi C. Oh, tapi angkanya sama. Angkanya nggak jauh lebih beda sih, soalnya kan angka itu kan buat lingkar ya. Iya, lingkaran Dimana sama. lingkar tulang tubuh ini kan. Iya. Tapi kan kalau maju dia akan bertambah kan? Kalau maju bertambah sih. Kata lu maju Paling- dong. Iya, enggak, maksudnya kalau misal Maju lo gentar. juga implan itu nggak mungkin lo juga tambah jadi berapa senti gitu kan? Iya sih, paling ya cuma 1-2 senti kan? Iya. Ha-ha. Cuma terasa kelihatan lebih ini aja ya. Iya, berisi. itu aja bedanya sih. Apalagi bagian tubuh lu selain payudara? Selain payudara sih gue ngerombak hidung gue. Sebenarnya hidung gue tuh dulu nggak yang seini banget ini. Jadi gue tuh udah mancung tapi turun, kayak lo tau nggak sih orang Arab itu kan banyak hidung betet. Oh, yang gini ya? Iya betul. Nah, ini ditopang agak naik gitu. Bener kali, betul. Makanya kan masa kalau misal hidung gue turun gitu kan, gue bukan model Arab bro. Iya, Iya. benar. Kalau bentuk yang kayak gitu kan banyaknya kan keturunan sana kan Timur Tengah gitu kan. Iya. Jadi agak mungkin turun gitu kan. Gitu. Nah akhirnya gue ini aja, gue benerin sedikit gitu di ujungnya. Kalau hidung berapa perkiraannya harganya kisarannya? 30-an sih pas itu. Oh, 30. Itu di Thailand juga tuh? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta ada juga. Di Jakarta banyak atuh bro. Sekarang itu Enggak, maksudnya teruji nggak gitu? Kan kadang ada yang nggak tahu lah bener apa enggak. lo tuh kalau mau ngerambak hidung harga 10 pun ada. Tapi hidung lu ntar lubangnya 3 gitu. Iya, enggak 10 tahu juta. juga, mungkin ada sayap-sayapnya gitu hidung lo. Buset. Terbang Kayak dong. Jojon. Sayap-sayap kumis kali. Buset. Serem Ya banget. gitu sih. Oh, terus apa ya, paling perawatan yang biasa-biasa kayak. Berarti dari seluruh badan lu cuma payudara sama hidung aja? Ada lagi? Iya, paling ya kayak perawatan yang biasa tuh kayak misal Kalau perawatan kan istilahnya maintain. Mas gue yang bukan maintain, yang emang kayak ditambah lagi apa gitu. udah sih ditambah paling apa sih kalau perawatan yang maintenance kan Nggak ada ya? kayak Dia paling itu aja. botox gitu tuh jarang banget kan. Botox tuh diapain? Jadi biar kenceng aja, maksudnya biar Oh, pantatnya kencang. enggak Apa? gue enggak ke pantat, gue belum merubah pantat nih bro. Gue mau ngerubah jadi gimana. Iya juga ya. Iya maksudnya gue belum ke arah yang bawah sih, tapi di muka sih ya paling perawatan yang biasa Iya, standar lah ya. yang standar lah, apalah gitu, kayak filler lah. Filler itu pun bisa hilang kan. Iya, Gitu, benar. fillernya sih dulu sih. Terus selama Kenapa ini, ya? gue mau lompat dikit ke soal relationship lu 2018 nih, pindah ke sini. Jomblo dong. Hey, ya bukan lagi. Nggak mungkin dong dari Semarang lu bawa Itu Kang Mas ya, anjir. Kang Mas, Enggak, ayo ikut aku enggak, karir enggak. mah Enggak di sih. Jakarta lagi. Tolong ya. Jadi jomblo nih. Nah, jomblo pasti. Gimana dari 2018 sampai 2020 ini udah berapa kali lo pacaran? Gue pacaran semenjak di Jakarta sih 2 kali sih. Hah? 2 kali sampai doang? sekarang. Ini yang kedua nih. Ini yang kedua, Yang sebelumnya? Yang sebelumnya adalah Bukan, maksud gue nggak nanya siapa dia. iya, terus apa maksudnya? Maksudnya gitu? tuh kayak itu kejadiannya pas awal datang atau gimana? Oh enggak, itu pas gue tahun 2019 awal kayaknya deh. Enggak, 2020 ya? Lah, ini Pas dong. terakhir gue ketemu lo itu kapan ya?
Ya itu 2019 awal. Iya awal kan? Iya. Oh enggak, berarti tengahan kayaknya deh. Oh itu udah punya cowok tuh. Iya kalau nggak salah. Gue lupa. Padahal bro. cuma 2 anjir. Iya makanya gue wajar lah ya. Gue Iya, nggak iya, suka iya. mengingat mantan, itu mah masa lalu udah. Oh gitu. Jadi, mungkin udah karena mantan terlupakan, lu gak sorry enak gitu ya. karena gak enak kali. Enak apanya dulu nih? Ya, Aduh. semuanya overall. Ya dulu sih karena gue nggak begitu fokus itu sih ya. Gitu. Jadi ya Fokus apa? maksudnya fokus buat pacaran, anjir, pacaran butuh kefokusan, men. Oh, Itu ngejar karir dulu ya. Itu hal yang paling merenggut tenaga dalam. Kesannya kayak apa Iya, buat merenggut. Terus apa dong anjir, gue begitu baku. Ya. Begitu baku. Ya. Ya yang menguras Ya, tenaga menguras. dan waktu, anjir. Ya nggak Gitu sih? ya? Lu orangnya yang bucin gitu, tiba-tiba bucin gitu nggak sih? Pas awal-awal sama mantan gitu. Iya kayak misalkan lu kalau pacaran tuh sama cowok tuh, aduh gue nggak bisa nih, nggak ada kabar dari dia, gue harus dapat kabar dari dia tiap dia lagi. Tergantung makan. itu. Bucin apa enggaknya sih tergantung Ya. level kesayangan Allah. Level kesayangan. Level tingkat kesayangan atau cintanya Nah, lo ke kalau dia dihitung gitu. kan lu baru 2 kali. Iya. Ya masa dari 2 itu masa lu nggak punya level kesayangan? Masa kesayangannya cuma di bawah rata-rata? Kan pasti Enggak sayang sih. dong. Kalau yang mungkin kan lo tadi ngomongin mantan gue. Ya anggaplah 2 ini kan cuma 2 Ah. kali pacaran. Ah. Dari 2 kali pacaran ini lu tipenya yang bucin-bucin gitu nggak sih? Atau yang biasa aja? Atau yang cuma ya udah yang penting gue pacaran terus atau Enggak sih. Jadi pas pertama gue pacaran sama ya mantan lah ya. Itu gue nggak bucin sih. Tapi kalau yang sekarang jangan ditanya. Aduh, ya gitulah. Bucin banget. Apa yang bisa bikin lo sampai bucin kalau gue boleh tahu? Gue itu lo tau sendiri, gue di sini aja baru pacaran 2 kali ini kan. Gue datang ke Jakarta, gue punya prinsip, bro. Apa tuh? Orang itu harus punya prinsip kan, apalagi gue tinggal sendirian di kota besar gitulah. Kalau lo nggak punya prinsip, ya lo bakalan hanyut. Lo bakalan ikut sana kemari. Nah, di sini tuh gue datang gue dengan sebuah pemikiran dan punya prinsip lah pasti. Jadi gue awalnya datang, gue udah berencana buat gue nggak mau pacaran sama orang sini. Nah ini tapi akhirnya kejadian. Ya makanya kan gue membantengi diri gue gitu sebenarnya kan. Ya. Jadi di mana gue dari Jawa sih sebenarnya gue yang udah nggak ada juga gitu pas itu. Ya. Nggak ada cowok gitu kan. Ya. Nah, gue berpikir kalau misal semua cowok apalagi di Jakarta ya, kalau menurut gue aja suka sakit hati pas gue di kampung gitu lah, sama cowok kampungan lah ya. Enggak, maksudnya Beda kalau udah sukses emang gini. enggak bro, Ya, sih gitu. astaga. Kampungan. Maksudnya tuh gue sakit banget kalau gue yang di kampung mas. Aduh gue sorry, banget. sebagai mantan gue yang di kampung, maaf ya. Gila kali. Ya gue berpikir kalau lo itu di kampung aja lo punya sikap yang kayak gini gitu. Apalagi gue itu terjun di Jakarta yang lebih keras lah. Lebih pergaulannya lebih free dari itu gitu. Intinya gitulah. Lebih ada yang free juga di enggak, kampung. maksudnya ya nggak ada yang free. Maksudnya kita di kampung tuh pasti masih punya adat istiadat Iya, gitu benar, ya. benar. Nah ini tuh kan sebagai pusat ibu kota itu kan udah yang hirup Iya, ya dari mana-mana lah ya. Terjadi. Kita kan udah yang ke western gitu kan, lo tau gak sih? Wow. Apalagi anak Jaksel tuh banyak tuh yang westernisasi gitu. Oh, Anjir, westernisasi. Westernisasi. Ya gitu, apalagi udah kecampur budaya-budaya dari luar gitu kan. Pasti ya lo tau sendiri, makanya kenapa gue punya prinsip yang gue nggak mau sih pacaran sama orang sini gitu. Tapi gitu. kenapa akhirnya lu mau pacaran sama yang ini? Yang sekarang ya? Iya dong. Yang sekarang apa yang mantan yang kemarin? Kan nih? dua-duanya orang sini kan? Kalau yang itu sih ya suka kesini, tapi Berarti bukan. orang Bandung sih. Oh, orang Bandung. Kalau yang ini orang sini. Oh, itu yang sekarang. Yang sekarang orang Bandung. Mm-mm. Yang sebelumnya ini tapi dia apa namanya? Orang Jakarta juga. Iya, Kata Jabodetabek lah ya. Terus apa yang bisa bedain? Lu bisa sampai cinta? Maksudnya bisa lu sampai suka sama dia? Iya, bedanya ya karena dia lebih perhatian kali ya.
perhatian gitu. Karena kan gue di sini sendiri, siapa yang mau merhatiin gue, bro? Masa sih nggak ada yang merhatiin lo? Kalau Masa ecek-ecek sih? doang mah, gue mah Apa tuh? no respon lah ya. Ecek-ecek itu gimana? Kamu udah makan belum? Atau apa? Kamu sakit ya, jangan lupa minum obat. Masih ada yang kayak gitu ya? Ya kan modus bisa dari mana aja. DM Instagram gue aja banyak ya kan yang modus, anjir lu kata. Apa tuh kalau boleh tahu? Nanti aja deh. Anjir. Nanti aja. Yang ini nanti aja. Seru-seru. Iya gitu lah. Oke, terakhir. Ke depan apa yang lagi lo pengen kejar nih? Kan lo bilang tadi punya goal lah, mau punya inilah. Apa yang lagi pengen lo kejar banget nih maksudnya? Kayak gini gue dalam 5 tahun harus jadi A misalkan, atau gue harus jadi B, atau minimal pencapaian gue tuh harus ada di titik ini gitu misalnya. Ada nggak yang lagi lo kejar? Gue lagi ngejar selain merit ya. Iya ya. Pokoknya gue mau sebelum merit gue udah mencapai di mana titik yang gue udah di dunia entertain yang paling orang kenal. Semuanya, seluruh penjuru umur, usia, tua, muda, cowok, cewek, artis kenal. lah ya, udah bahasa ya gampangnya. mungkin itulah ya. Ya artis tapi dengan full kemampuan gue, talenta gue, bukan yang ecek-ecek ya. Bukan yang ngangkang gitu ya. Anjir, ngangkang lo, gila. Nah, Gue main ini kali apa lompat-lompat itu. Wah, suka yang lompat-lompat. Enggak. Nadine suka gaya lompat-lompat. Kodok kali. Kali. Ya pokoknya dengan full bakat gue aja sih. Gue nunjukin kemampuan yang belum gue asah gitu. Jangan yang dari pemberitaan viral mana-mana gitu. Oh iya, itu negatif banget sih. Iya, gue pengen yang emang benar-benar itu talenta gue gitu. Mantap Nadine Azura. Gila. Iya. Udah berarti itu aja ya, Nat. Oh, udah nih. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, banyak banget di luar sana. Anjir. Obrolan. Ngobrol sama gue mahal loh, bro. Wow, berapa tarifnya kalau boleh tahu nih? Lo tahu nggak sih, lihat apa dengerin gue di podcast lo aja orang ngeluarin kuota, bro. Kayaknya nggak ada yang dengerin. Anjir. Oh, gue doain nih nggak ada yang dengerin. Aduh, ya bercanda kali, bro. Ya, santai Ya aja. gitulah intinya. Ya mudah-mudahan karir lo lancar. Amin ya. amin ya rabbal alamin, doain terus ya, bro. Gue nanti pokoknya kalau lo ada di puncak karir tuh, gue berharapnya lo tuh nggak lupa gitu. Ini siapa ya? Oh ini si anjing nih, siapa nih? Ih, ya? gue emang nggak pernah lupa sama lo sih. Kan sekarang belum terkenal. Banyak artis yang gitu. Ini siapa ya? Anjir, gue belum terkenal katanya. Gila sih. Lo search dari Google, keluar tuh panel gue. Anjir. Oh iya. Tapi kan yang keluar bukan, tapi kan nama Nadine, bukan Nadine nama Azura. Iya, bukan nama. Bukan apa? Bukan nama itu, Nov. Oke. Gitu lah ya. Pokoknya ya semoga aja ya, bro, doain apa. Ya pasti gue doain yang terbaik ya. Amin. Thank you ya Nadine ya. Sampai ketemu lagi Terima next kasih time. semuanya, momo. Bareng Putu dan Lamhot di podcast Hydran. Berhenti menonton, mulai mendengar.